Halo semua, perkenalkan, nama saya Monica dari BINUS Student Learning Community. Halo, saya Siska dari BINUS Student Learning Community. Nama saya Sinta Adiwijaya dari BINUS Student Learning Community. Kami akan membahas mengenai masalah pendidikan untuk anak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini tentunya menjadi faktor permasalahan yang ada di negara kita, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Jika sumber daya manusia menjadi rendah, maka akan berpengaruh terhadap kemajuan negeri. Walaupun Indonesia merupakan negara yang kaya akan dengan sumber daya yang berlimpah, tetapi tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita untuk menjadi negara yang maju hanyalah sebuah angan-angan belaka. Masalah pendidikan anak terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama adalah kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Masih banyak anak di pelosok negeri yang tak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan lantaran terkendalanya biaya. Pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Belum lagi, menurut HSBC Global Report 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Yang kedua adalah minimnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya, bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah dengan masyarakat yang kurang mampu. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum terbaru yang sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan belajar mengajar akan menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu pada murid. Yang ketiga adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Menurut Global Education Monitoring, masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Yang keempat adalah tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Beberapa contoh fasilitas yang perlu disediakan misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan saja, jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam negeri. Karena adanya masalah pendidikan di Indonesia, maka dampak atau pengaruhnya terhadap anak adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang kurang mengenyam pendidikan dan pengetahuannya terbatas, sehingga banyak yang hanya bekerja serabutan
bahkan pengangguran. Semakin banyak tingkat pengangguran di suatu negara, maka semakin rendah kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Karena para sumber daya manusianya tidak mampu mengelola kekayaan negara dengan baik. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam produksi. Selain sumber daya manusia yang rendah, dampak lainnya adalah menurunnya fokus anak dalam belajar. Hal ini dikarenakan adanya masalah pendidikan yang memicu kemalasan pada diri setiap anak dan penurunan motivasi akibat kurang adanya dorongan atau dukungan yang memadai. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama adalah memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Beasiswa dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar dengan giat. Dengan adanya pemberian beasiswa juga dapat membantu siswa yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat mengakses pendidikan. Yang kedua adalah mempekerjakan guru secara profesional. Guru merupakan orang yang sangat berjasa bagi muridnya dan negeri ini. Guru yang baik dan profesional juga akan menghasilkan murid yang hebat. Oleh karena itu, guru bukan merupakan profesi atau pekerjaan yang dapat dianggap sepele. Yang ketiga adalah penanaman pendidikan karakter kepada siswa. Kebanyakan sekolah di Indonesia sudah menanamkan pendidikan karakter pada kurikulum pembelajaran. Namun, tidak cukup hanya dengan memahami teori, siswa juga perlu mengimplementasikan pendidikan karakter yang telah dipelajari tersebut. Yang keempat adalah memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Kurangnya fasilitas yang memadai menjadikan kegiatan belajar mengajar dan ilmu yang disampaikan juga kurang maksimal. Contohnya, tidak semua sekolah memiliki atau memfasilitasi lab komputer bagi muridnya. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik adalah dengan mengadakan pelatihan profesional secara rutin sesuai dengan bidang atau jurusan dari pendidik. Dengan meningkatnya kualitas tenaga pendidik, siswa juga akan mendapatkan ilmu dan bimbingan yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir adalah terjadinya pemerataan pendidikan. Pendidikan di Indonesia ini masih belum merata, terutama di daerah. Masih terdapat anak yang belum bisa bersekolah dikarenakan tidak adanya instansi atau sekolah di daerah tempat tinggal mereka. Diharapkan dengan adanya perkembangan pendidikan, penanaman pendidikan karakter akan mempengaruhi sumber daya manusia kita pada masa depan. Dengan dimasukkannya kurikulum berbasis etika dan humanisme pada sekolah dasar sampai menengah atas, seperti pendidikan anti korupsi, narkotika, pendidikan seks, dan pendidikan manajemen konflik dan perdamaian, diharapkan dapat menjadi proses panjang dari penyadaran anak didik, sehingga ke depannya ada korelasi yang nyata antara keilmuan dan etika. Maka dari itu, pengimplementasian solusinya yaitu, yang pertama, perlu adanya kebijakan yang lebih ekstrim yang mengatur mekanisme dari pemerintah pusat ke daerah, yakni kepada para kepala daerah. Yang kedua, memberikan sanksi dan reward bagi pembangunan pendidikan. Yang ketiga,
memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Yang keempat, pemerintah mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius bagi setiap bangsa, karena dengan pendidikan akan dapat dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Pendidikan berkembang mengikuti dari zaman ke zaman dan tentunya mengalami perubahan. Maka dari itu, diupayakan agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang serta berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih bagus. Mengenai permasalahan yang ada, harus diusahakan juga agar kita dapat memajukan pendidikan di Indonesia sehingga tentunya tidak tertinggal oleh negara lain. Akhir kata, ada suatu quotes dari seorang mantan Presiden Afrika Selatan serta tokoh dunia yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan, yaitu Nelson Mandela. Beliau berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Yang artinya, pendidikan adalah senjata yang sangat mematikan, karena lewat pendidikan, maka kamu bisa mengubah dunia. Maka dari itu, kita harus membenahi wadah permasalahan pendidikan di Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi masalah pendidikan untuk anak di Indonesia. Terima kasih.